Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Saya berharap anak-anak di rumah tetap sehat dan tetap semangat. Dalam video pembelajaran kali ini, Pak Indun akan membahas tentang subtema 2 pembelajaran yang pertama, yaitu hewan sahabatku. Anak-anak sudah siap? Iya, bagi yang belum siap silahkan bukunya, alat tulisnya disiapkan di dekat kalian semua dan simak video berikut ini. Dalam materi berikut ini kita akan belajar di subtema 2 pembelajaran 1, yaitu hewan sahabatku. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa? Iya, ikan. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini anak-anak? Kemudian, apa manfaat dalam kehidupan kita? Berikutnya, apa yang kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber bahan makanan? Iya, untuk menjawab dari pertanyaan Pak Indun tadi, tentunya kalian sudah banyak yang tahu bahwa ikan itu digunakan untuk apa? Dikonsumsi. Iya, karena apa? Kandungan protein di dalam ikan itu sangat baik bagi pertumbuhan tubuh kita. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia banyak sekali anak-anak, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan makan dari manusia saja, melainkan banyak dari kegunaan yang lain. Berikutnya yaitu sebagai sumber makanan. Ikan atau hewan ya, sebagai sumber makanan itu dimanfaatkan dagingnya. Nah, contohnya daging ayam, daging kambing, daging sapi dan sebagainya, diambil dagingnya untuk kita konsumsi. Kemudian telurnya, ya, telur ayam, telur bebek dan sebagainya. Kemudian ada yang diambil susunya, ya, nah, susu kambing, susu sapi dan sebagainya. Nah, anak-anak bisa menyebutkan bagian tumbuhan, bagian dari hewan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan? Iya, tentunya bisa. Berikutnya adalah hewan itu juga dapat membantu pekerjaan manusia. Yaitu kalau zaman dulu itu membajak sawah, yaitu kerbau, sapi itu digunakan untuk membajak sawah. Kemudian mengangkat benda-benda yang berat, kayu, misalkan gajah, ya itu bisa digunakan untuk mengangkat kayu, ya. Kemudian menarik gerobak, ya, menarik kereta, ya, untuk ditunggangi dan sebagainya. Itu adalah membantu pekerjaan manusia. Manfaat hewan berikutnya yaitu untuk dinikmati keindahannya. Nah, misalkan burung berkicau, ya, dinikmati suaranya yang merdu. Kemudian ikan hias, ya, dan lain-lain. Nah, berikutnya yaitu menyuburkan tanah, yaitu hewan bisa menyuburkan tanah. Contohnya cacing, ya. Nah, belut di dalam tanah itu menyuburkan lahan para petani. Kemudian kotoran hewan, nah itu juga bisa digunakan untuk pupuk. Nah, itu tadi adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tentunya anak-anak di rumah bisa menyebutkan manfaat hewan bagi manusia yang lainnya. Ya, pasti. Beberapa hewan yang hidup di kawasan Asia Tenggara itu banyak sekali anak-anak, ya. Nah, contohnya ini adalah gajah putih. Gajah putih ikon dari mana? Dari Thailand, ya, negaranya disebut sebagai negara gajah putih. Nah, selain Thailand juga di Kamboja itu juga ada, ya, di Myanmar juga ada. Nah, anak-anak bisa menyebutkan nanti di negara-negara Asia Tenggara yang lain, negara apa itu, hewan ikonnya apa, ya. Berikutnya adalah iya, ikan tuna. Nah, ini ada di mana? Ada di negara kita, Indonesia. Iya, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di Asia Tenggara.
itu kaya sekali akan sumber daya lautnya, terutama ikan tuna. Ya, ikan tuna itu baik sekali anak-anak untuk protein tubuh kita, ya, untuk memenuhi protein tubuh kita. Anak-anak suka makan ikan tuna? Ya. Berikutnya adalah burung takur. Nah, burung takur ini adalah burung asal dari Malaysia. Nah, burung takur ini juga burung yang dilindungi anak-anak, ya, karena populasinya di alam sudah sangat berkurang, jadi termasuk burung langka. Untuk hewan dari negara-negara yang lain, khususnya di Asia Tenggara, anak-anak, Pak Idul harapkan kalian bisa mencarinya sendiri di buku yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri hewan yang bertelur atau ovipar dan hewan yang melahirkan atau vivipar. Nah, ciri-cirinya yang pertama dulu adalah hewan yang bertelur atau ovipar. Itu cirinya adalah tidak memiliki daun telinga, jadi tidak memiliki daun telinga. Kemudian tubuhnya ditutupi bulu. Nah, anak-anak harus bisa membedakan bulu dengan rambut, ya. Kalau bulu itu seperti pada gambar ini, nah, ya, bebek, angsa, ayam, nah itu disebut bulu. Nah, tubuhnya ditutupi bulu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamahi. Itu tadi adalah ciri hewan yang bertelur. Berikutnya adalah hewan yang melahirkan. Tentunya juga memiliki ciri-ciri, ya, seperti halnya hewan bertelur tadi. Nah, yang pertama adalah memiliki daun telinga. Nah, anak-anak bisa melihat di gambar itu ada kambing, ya, memiliki daun telinga yang panjang, ya. Kemudian tubuhnya ditutupi rambut. Nah, anak-anak bisa membedakan, ya, rambut seperti di badannya kambing dengan bulu yang menutupi ayam atau angsa tadi. Itu bedanya, ya, kita bisa membedakan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamahi. Nah, anak paham, ya, untuk ciri-ciri hewan bertelur dan melahirkan. Baik, sekarang cara berkembang biak pada hewan itu ada 3, anak-anak, ya. Nah, yang pertama ovipar atau bertelur. Contohnya adalah ayam, ya, kemudian bebek, ya, burung, angsa, dan lain-lain. Kemudian yang vivipar atau melahirkan yaitu sapi, contohnya, ya. Nah, kemudian kerbau, harimau, kucing, dan lain-lain. Tentunya anak-anak bisa menyebutkan hewan-hewan yang melahirkan selain yang Pak Idul sebutkan. Nah, yang ketiga yaitu ovovivipar. Apa itu? Yaitu bertelur dan melahirkan. Jadi hewan ini dia bertelur, kemudian telurnya disimpan di dalam tubuh dan dikeluarkan saat sudah menetas, ya. Nah, contohnya adalah jenis ular, ya. Nah, ular, kemudian hiu, ikan hiu, dan kadal. Nah, hewan-hewan ini itu dia telurnya disimpan di dalam tubuh, saat menetas baru dikeluarkan dari tubuhnya, yaitu anak, ya, sehingga disebut ovovivipar. Nah, sudah paham? Iya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara itu terletak pada jalur perdagangan dunia, sehingga negara-negara di Asia Tenggara menjadi jembatan antara Eropa dan Asia Timur. Karena letaknya strategis ini, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki kekayaan alam yang menjadi kekuatan negara-negara tersebut. Nah, berikut ini kita akan membahas potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara apa itu? Brunei Darussalam. Ya, negara ini memiliki kekuatan di sektor tambang minyak bumi dan gas alam, anak-anak, ya.
Nah, Brunei itu memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Nah, berikutnya adalah Filipina. Nah, Filipina itu negara kepulauan seperti negara kita, di mana sektor pertanian yang dikembangkan di negara Filipina itu sangat baik, sehingga banyak produk pertanian yang diekspor ke luar negeri, ya, seperti padi, nanas, kelapa, dan gula. Bahkan di Filipina ada riset untuk penelitian bibit unggul padi, ya. Negara berikutnya adalah negara Indonesia, ya, negara kita. Negara kita itu kaya akan kekayaan alamnya, anak-anak, ya. Negara kita dan negara kepulauan yang terbesar di Asia Tenggara, ya. Kemudian banyak atau terkandung sumber daya alam yang melimpah, misalkan minyak bumi, gas alam, ya, gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Nah, selain itu juga keindahan alamnya itu menarik wisatawan untuk datang, sehingga juga mendatangkan devisa untuk negara. Nah, berikutnya adalah Kamboja. Kamboja ini dialiri oleh Sungai Mekong, anak-anak, ya, di mana di sekitar Sungai Mekong itu lahannya sangat subur, sehingga cocok untuk daerah pertanian. Komoditas ekspor negara Kamboja adalah padi dan karet. Nah, coba untuk potensi ekonomi negara anggota ASEAN lainnya, anak-anak bisa membaca di buku paket atau buku LKS, bahkan boleh mencari dari referensi dari sumber yang lain. Kemudian nanti anak-anak silahkan, ya, mencari dua negara yang berbeda dan menuliskan perbedaan dari potensi ekonomi yang ada. Semua latihan-latihan di buku paket maupun di LKS subtema 1, subtema 2, pembelajaran pertama silakan dikerjakan. Terima kasih. Bagaimana anak-anak semua? Apa anak-anak sudah paham? Iya, apabila anak-anak kurang paham, anak-anak bisa membaca kembali materi yang ada di paket maupun di LKS. Anak-anak juga boleh mencari dari referensi yang lain, ya, untuk menambah wawasan. Jangan lupa untuk latihan-latihan di buku LKS maupun di paket, anak-anak coba, ya. Nah, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.